Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas bagaimana sukses dalam market finansial atau pasar finansial. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renata Ayu Rahmawati dengan NIM 20143111037. Kelas A pagi. Untuk mengawali bahasan kali ini, langkah baiknya kita mulai dengan quotes hari ini. Pikiran manusia itu seperti parasut yang hanya bekerja dan berkembang jika berkembang, atau bisa disebut dengan atom main. Oke, kali ini akan kita bahas tentang how to success in financial market yang sebelumnya sudah saya sebutkan di slide pertama. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa untuk meraih sukses dibutuhkan mindset yang tepat dan kemampuan atau keterampilan yang sesuai. Di samping itu, ada pun strategi yang digital. Untuk itu kita akan bahas materinya secara menyeluruh, mulai dari fundamental hingga tips dan triknya. Ada pun list materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada mindset success, market, financial market, value analysis, technical analysis, volume analysis, investasi cerdas, programming for your life, dan conclusion atau kesimpulan. Yang pertama kita bahas dengan mindset success. Apa sih mindset success itu? Mindset sukses merupakan pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai macam hal permasalahan. Mindset sukses merupakan pola pikir yang bisa membuat kita mencapai sukses. Mindset kita dibangun oleh berbagai banyak hal, seperti cara bawaan kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Ada pun ukuran mindset kita dengan berbagai macam jenis. Yang pertama ada intelligent equation, atau bisa disebut sebagai ukuran penalaran keilmuan. Biasanya terdapat pada akademis dan pendidikan. Lalu yang kedua ada emotional equation, yaitu ukuran emosional. Dan biasanya itu ada terdapat pada pemimpin, pendidik, politikus. Lalu ada spiritual equation, atau ukuran ketaatan, ketekunan. Ada pada pemuka agama dan sosial. Lalu yang terakhir ini menjadi bahasan utama kita, yaitu financial equation atau FQ, yaitu ukuran tata kelola keuangan. Ini cocok sebagai pebisnis atau pengusaha atau pedagang. Setiap orang memiliki IQ, EQ, SQ, dan FQ berbeda-beda sesuai dengan kadar kualitas seseorang. Dan selanjutnya, dalam rentang skor adalah 1 sampai 100, saya ada pada IQ 50 atau standar rata-rata normal, karena saya pernah melakukan tes sebelumnya dan hasilnya memang standar. Kalau ada equation, dan saya sudah melakukan tes juga cukup rendah, maka skor saya antara 1 sampai 100, skor saya adalah 1 karena kurang cocok dengan kepemimpinan. Kalau SQ spiritual equation, saya dengan apa yang saya kenal. Kalau IQ ini masih 1 ya, karena masih belum berpengalaman, tapi saya ingin bisa untuk memiliki keuangan, memiliki
Tata kelola keuangan yang baik. Lalu di sini kita akan membahas aset dan beban. Pada bahasan mindset financial question. Aset di sini merupakan segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet kita, atau bisa disebut sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Aset disebut juga sebagai passive income atau pendapatan tidak tetap. Aset juga bisa diwariskan di kemudiannya. Lalu ada juga beban. Beban di sini merupakan segala sesuatu yang pengeluaran, atau kita bisa menyebut dengan pengeluaran dari aset yang kita miliki. Nah, di sini flow-nya bahwa aset adalah pemasukan. Aset ini bisa berupa saham, real estate, bisnis, ternak, bahan produktif. Lalu untuk pengeluaran ini disebut sebagai beban. Nah, beban ini bisa saja rumah, mobil, atau apapun itu yang kurang pada fungsinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada value. Kalau aset kan masuk ke passive income, jadi bisa jadi pengeluaran passive income. Nah, di sini cash flow. Cash flow ada kelas miskin, kelas menengah, dan juga kelas kaya. Pada kelas miskin, pendapatan dengan beban itu arah ke bawah. Jadi jika mendapatkan pendapatan, ya akan habis dari beban yang dikeluarkan, karena tidak mempunyai backupan passive income atau pendapatan yang diperoleh dari aset. Lalu income statement kelas menengah. Kelas menengah ini stabil antara aset juga beban yang dikeluarkan. Nah, kalau kelas kaya berarti balance antara income dengan beban yang dikeluarkan, karena pendapatan atau income diperoleh dari aset-aset yang dimilikinya. Lalu ditinggalkan sebisa mungkin menerapkan pola hidup sederhana. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi. Beban likuiditas selalu ditekankan seminimal mungkin, maka nilai asetnya akan selalu meningkat, yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Lalu yang ketiga ada cash flow quadrant. Nah, ini yang pertama yaitu E. Di sini adalah employee atau karyawan. Biasanya karyawan ini tergantung gaji yang diperoleh. Pendapatannya tergantung gaji. Biasanya bisa dijumpai pada perusahaan dan yang lainnya.
Employee ini masuk ke dalam active income di dalam cash flow quadrant. Lalu ada B ini business owner. Business owner ini termasuk ke dalam passive income karena dia memiliki bisnis sendiri, mendirikan bisnis dengan mempunyai karyawan. Mengapa masuk ke dalam passive income? Karena apa? Karena dia tidak bekerja secara mutlak, melainkan dengan bantuan karyawan yang bisa menghasilkan passive income itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada investor. Investor ini juga termasuk dalam passive income. Kenapa? Karena biasanya investor itu berupa saham, deposit ataupun milik kos. Lalu yang terakhir ada S, self-employed. Self-employed ini seperti menjual jasa hasil jasa atau bisa disebut ya dia menawarkan jasanya agar bisa mendapatkan pendapatan. Oke, kira-kira seperti itulah cash flow quadrant. Selanjutnya bahasan kita kali ini adalah rantai usaha. Rantai usaha bermula dari bahan baku, lalu ada supplier, manufaktur, distributor, retailer, lalu menuju ke tangan konsumen. Dari awal sampai akhir ini akan terbagi menjadi dari skill jadi uang, lalu dari uang menjadi uang lagi. Jadi apakah kita mau berbisnis atau membuka usaha? Langkahnya harus kenali fungsi bisnis pada rantai usaha dan jadilah good player dengan mengkombinasikan IQ, FQ, EQ, dan SQ. Lalu kita akan membahas market atau pasar. Apakah market itu? Market atau pasar secara tradisional merupakan tempat yang antara bertemunya penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli di pasar disebut dengan trading. Tipe-tipe pasar ada banyak. Ada pasar campuran dan juga pasar spesifik. Lalu bagaimana dengan evolusi market masa kini yang telah berbasis teknologi? Market berbasis teknologi merupakan bentuk market di mana transaksi jual beli dilakukan secara elektronik melalui platform online seperti situs web atau aplikasi mobile. Contohnya adalah platform e-commerce seperti Amazon, Alibaba, dan lain-lain, serta platform ride sharing seperti Uber dan Grab atau Gojek. Keuntungan dari market ini sendiri meliputi aksesibilitas yang luas, pilihan produk yang lebih banyak, kemudian perbandingan harga, efisiensi transaksi, dan peningkatan akses pasar. Namun di samping itu, market berbasis teknologi juga mempunyai tantangan sendiri seperti keamanan data, persaingan yang sangat ketat, dan kepercayaan konsumen. Perlindungan data dan keamanan regulasi yang baik sangat penting dan dalam mengatasi tantangan. Jadi market yang berbasis teknologi ini tidak menutup kemungkinan
Di samping teknologi yang canggih, pasti bakal ada yang namanya tantangan tersendiri. Ada plus minusnya masing-masing. Jika kita ingin sukses berdagang atau trading, kita juga harus mengenali karakter marketnya, asal skill yang sesuai di market tersebut, dan jadilah budaya dengan mengkombinasikan IQ, FQ, EQ, dan SQ. Selanjutnya kita akan membahas finance market. Lalu apa itu financial market? Financial market atau pasar keuangan adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain sebagainya. Jenis-jenis finansial market sendiri ada pasar modal, pasar valuta asing, yang ketiga ada pasar komoditas. Jadi finansial market ini sangat saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja dengannya lebih spesifik. Biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Pasar saham bisa disamakan dengan pasar sayur dan buah. Kalau ada pasar forex, bisa disamakan dengan pasar bulu, pasar komoditi sama dengan pasar sapi, pasar kripto sama dengan pasar sepeda dan mobil. Kurang lebih juga sama dengan pasar tradisional, hanya saja lebih spesifik. Lagi-lagi kita harus mengkombinasikan IQ, FQ, EQ, dan SQ jika ingin sukses berdagang atau trading di financial market. Bahasan selanjutnya mengenai mindset, investasi atau trading. Mana yang akan kita pilih? Investasi sendiri bertujuan untuk membangun portofolio aset. Aset yang kita pilih. Yang kedua, mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut. Investasi sendiri tergolong modalan passive income. Karena kita tidak memerlukan usaha yang berlebih dan akan menghasilkan pendapatan secara berkala tanpa kita melakukan usaha yang hard. Lalu ada trading atau berdagang. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan secara langsung atau profit. Pendapatan ikan dari profit trading juga termasuk dalam active income sama dengan investasi. Pelakunya disebut dengan trader. Kalau investasi pelakunya investor, sedangkan trading pelakunya adalah trader. Di sini ada buy low atau sell high. Mindset trading investasi itu sederhana, yaitu beli saat harga murah atau turun, lalu jual pada saat harga mahal. Jadi kita harus pintar-pintar dalam melakukan investasi agar nantinya kita akan mendapatkan profit yang kita inginkan selama bertrading atau investasi. Strategi investasi dengan cara saving atau menabung. Strategi ini menabung rutin atau dollar cost averaging. Sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulannya atau setiap minggu. Strateginya kita harus disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap atau sama, tanpa peduli harga naik atau turun. Ini untuk cara saving atau menabung
secara DCA. Lalu ada pula investasi secara trading. Kalau secara trading ini dari modal awal digunakan untuk berdagang. Setelah itu kita akan memperoleh profit atau keuntungan yang cukup besar. Lalu keuntungan tersebut dipilah sebagai sebagian untuk diinvestasikan dan sebagian lagi untuk bisa dinikmati secara langsung. Selanjutnya ada analisis dan prediksi harga. Analisis dan prediksi ini juga mempunyai metode. Yang pertama ada value analysis atau fundamental analysis, juga technical analysis, volume analysis. Ini adalah tipe-tipe saham, analisis prediksi, dan target profit. Contohnya ini ada blue chips dengan analisis prediksi value analysis dengan target profit tahunan semesteran. Ada juga position trader dengan harga lebih dari 300 per portofolio atau per lembar. Ada analisisnya berupa technical analysis dengan target profit harian atau mingguan. Lalu ada scale per time dengan harga kurang dari 300 per lembarnya, dan volume analisis jam atau menitan. Kita bisa memilih sesuai dengan kemauan kita, memilih apa target yang kita inginkan, tahunankah, harian, atau jam. Selanjutnya ada value analysis atau fundamental analysis. Mindset value analysis ini menggunakan mencari barang bagus tetapi harganya sedang di bawah atau sedang diskon. Perangkat value analysis sendiri merupakan laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, sentimen pasar atau issues. Selanjutnya ada value investing. Price is what you pay, value is what you get. Maksudnya adalah value investing merupakan metode untuk memberi saham di bawah harga wajarnya, under value. Untuk kemudian dijual di harga wajarnya. Jadi intinya kita ini memperoleh hasil yang banyak dengan sedikit kerugian. Jadi intinya kita harus memperoleh keuntungan dari investasi yang kita ambil. Prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsiknya. Ini dia tokohnya ya, ada Warren Buffett, dan Indonesia ada Lo Keng Hong. Aslinya ini dari orang Cina ya, tapi tinggal di Indonesia. Lalu toolsnya kita bisa pergi ke IG Trading View ataupun di financeperusahaan.com. Dan ini ada laporan keuangan perusahaan. Perusahaan Indonesia diwajibkan. Contohnya emiten atau perusahaan dengan model bisnis yang jelas. Memiliki kapitalisasi pasar atau market cap lebih dari 500 miliar.
Di sini kita bisa lihat laporan keuangan perusahaan mulai dari emiten sampai dengan dividen. Sini ada juga berita ekonomi yang berisikan investasi, beberapa investasi. Berita ini sangat positif dan diharapkan mempengaruhi harga saham naik dan sebaliknya. Sentimen atau isu. Berasal dari berbagai kalangan, mulai praktisi, akademisi, hingga para artis. Mereka disebut dengan influencer saham karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan suatu saham terkait harga saham tersebut naik atau turun. Jadi semacam pengawas pasar saham bisa mengetahui harga saham tersebut naik atau turun. Contoh tokohnya ada Yusuf Mansur yang viral dengan Mansur Mauludinya. Selanjutnya ada technical analysis. Technical analysis ini merupakan metode untuk memprediksi harga saham. Harga saham dikenal pula dengan metode chartis. Karena di sini mengandalkan chart sebagai media analisisnya. Chart sama dengan grafik harga, yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu atau data stories, atau bisa disebut juga data time series. Macam-macam chart juga ada banyak jenisnya. Ada line chart, bar chart, dan candlestick chart. Yang pertama ada line chart. Line chart bentuknya seperti ini, berupa grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu, dari harga close price-nya. Ada juga bar chart. Bar chart ini berbentuk seperti batang lidi yang berjejer. Setiap lidi tersebut mempresentasikan OHLC, atau ada open, close, low, dan high. Lalu ada candlestick chart. Mengapa disebut candlestick chart? Karena mirip dengan permen, seperti batang-batang lilin yang berjajar. Setiap batang lilin ini mempresentasikan OHLC sama dengan bar chart juga mempunyai OHLC. Lalu ada mindset technical analysis. Yang pertama ada history repeat itself, bahwa semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali tinggi, dan sebaliknya. Harga pernah rendah pasti juga akan rendah kembali. Yang kedua ada trend is our friend. Selalu trading dengan mengikuti tren, bukan melawannya. Perangkat technical analysis meliputi price action atau posisi harga, patterns atau pola-pola pergerakan harga, dan indikator atau rumus matematika yang dilakukan secara grafik. Price action yaitu bisa digambarkan secara grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga saham ke depannya. Contohnya ini ada candlestick chart, di mana dia jika merah
menunjukkan kenaikan harga dan hijau menunjukkan harga turun. Di sini ada pola atau pattern, yaitu pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Di sini ada dua pola, yaitu candlestick pattern dan chart pattern. Dan macamnya ada banyak, ada bullish and bullish, ada Morningstar, ada bullish pin bar, sampai dengan baris Haraki. Nah, di sini juga ada contohnya, yaitu candlestick pattern dengan pin bar dan efeknya. Lalu ada pattern atau pola, dan juga berbagai macam jenis chart pattern. Yang pertama ada baris double top, baris head and shoulders, sampai dengan baris triple bottom. Dari mulai atas sampai ada juga pola ke bawah. Ada kelonjakan harga, ada juga penurunan harga. Nah, ini adalah contoh dari double top dan efeknya. Selanjutnya ada indikator. Indikator sendiri merupakan sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan untuk mengukur dan menilai kondisi pasar, sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Simpelnya, indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli ataupun menjualnya. Dalam dunia teknikal analisis, ada berbagai macam indikator yang digunakan para trader dalam pekerjaan sehari-hari. Ada moving average, ada relative strength, ada moving average, convergence divergence, ada Bollinger Bands, ada stochastic. Dan semua ini disebut sebagai technical analysis. Sedangkan untuk memprediksi bahwa sahamnya harus dibeli atau dijual. Moving average atau rata-rata harga saham dalam satu rentang periode ditampilkan sebagai garis kurva pada chart. Ada stokastik, di sini stokastik menjadi salah satu indikator trading yang populer, yang berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Selanjutnya ada Bollinger Band. Apabila volatilitas sedang tinggi, maka jarak kedua band upper dan lower makin melebar. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah akan terlihat pada jarak kedua band yang semakin sempit. Selanjutnya ada volume analysis. Mindset volume analysis digambarkan dengan bandar atau penyedia itu tidak boleh dilawan, tetapi bisa dengan mengambilnya secara diam-diam, atau bahasa kasarnya dicopet.
Perangkat volume analisis sendiri ada order book, meliputi harga, volume, dan frekuensi. Ada likuiditas, juga ada volatilitas. Volume analisis atau bandar hobi ini hanya berlaku pada market saham dan cryptocurrency. Tidak berlaku pada market forex ataupun gold. Order book ini disebut sebagai price book yang berfungsi untuk menampilkan informasi penalaran saat ini. Order book ini berisi harga, bid, harga offer, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Tujuannya untuk membaca order book yaitu untuk mencari harga yang paling baik, harga terbaik. Jadi intinya order book itu untuk mencari harga terbaik. Bisa saja rendah, sedang, ataupun harga tertinggi. Lalu ada likuiditas. Likuiditas ini memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Jika tidak ada liquid, berarti saham yang tidak liquid sulit dijual lagi. Dan volatilitas. Volatilitas merupakan ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang besar. Bisa dilihat di sini dari pembelian menjadi pembelian yang kuat. Dengan yang pertama ini ada 22,95% dan terakhir ada 36,14%. Antara perubahannya meningkat terus dari 19 ke 22. Dan ini 34 menjadi 36. Selanjutnya kita akan bahas investasi cerdas. Cerdas berarti paham atau terampil atau mengerti. Mengerti market, mengerti jenis saham, analisis saham, dan lain sebagainya. Memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Tidak tertipu oleh money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Karena pengalaman, dulu saya juga pernah tersandung dalam MLM, di mana kita diiming-iming dengan hasil yang tinggi, tapi tidak nampak pergerakan uangnya. Nah, apabila kita di atas, maka penghasilan kita akan lebih tinggi daripada yang berada di bawah. Dan itu termasuk dengan money game. Yang kedua, cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan, yaitu atau bisa disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Disebut juga sebagai algorithmic trading, robot trading, atau expert advisor. Bisa diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis. Ini membutuhkan skill programming untuk membuat investasi cerdas dengan menggunakan AI. Mengapa trading menggunakan robot? Prinsipnya ada 3M. Yang paling menentukan adalah mindset, psikologis tradernya. Psikologi berarti tentang fear dan greed.
yaitu metodenya sama persis dengan MM, dijalankan oleh orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Sederhananya begini, jika kita menggunakan robot, kita tidak perlu memantau secara terus-menerus, atau kita bisa meninggalkan thread-nya. Apa yang diprogram untuk membuat robot yang saat entry dan exit timing market berdasarkan harga beli, harga jual, patterns atau pola-pola pergerakan harga, indikator atau sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Contohnya analisator dan screener saham menggunakan language fine script sampai dengan trading view. Sini contohnya menggunakan bahasa C. Kalau ada bahasa Python menggunakan Jupyter dengan berbagai macam library. Ada Pandas, JSON, Lightweight, dan lain sebagainya. Lalu ada menggunakan bahasa C. Di sini disetting auto trading non-stop. Jadi ini memudahkan kita agar yang bekerja ini robot, bukan manusia. Jadi memudahkan pekerjaan kita. Peringatannya, robot dan sendirinya bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya. Robot ini hanya berjalan berdasarkan algoritma si pembuat robot. Robot juga bisa loss karena robot juga dibuat oleh manusia. Robot harus selalu diuji coba secara berkala agar selalu sesuai dengan market yang up to date. Dan kita harus percaya pada robot yang dibuat oleh kita sendiri. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksud dari programming for your life adalah memanfaatkan skill programming kita untuk memudahkan kita dalam trading maupun berinvestasi. Jadi, kesimpulannya adalah financial market merupakan sarana atau media untuk bisnis, investasi maupun trading. Bisa menjadi kaya dengannya, tetapi bukan cara cepat kaya. Lalu kesimpulan kedua, untuk bisa sukses di suatu market dengan mengenali karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi bermainnya. Lalu berlatih dan bertumbuh kembang dengan normal, bukan cara instan. Maksudnya kita harus mulai dari nol, jangan berusaha. Tidak ada hasil dengan cara instan. Kita harus berusaha dari awal.
jika ingin memperoleh hasil yang baik yang kita harapkan. Apa yang telah disampaikan ini hanyalah pembukaan. Bagi langkah kita selanjutnya masih diperlukan belajar lebih dalam. Latihan menerapkan metode-metode yang dipelajari dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut dengan jam terbang. Jadi segala sesuatu membutuhkan waktu. Tidak bisa langsung berbuah instan. Maka dari itu kita harus sering-sering menambahkan pengalaman yang membutuhkan waktu yang panjang agar memperoleh hasil yang kita inginkan. Sekian dari penjelasan saya mulai dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.